Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah, yaitu materi kelas 5, tema 8, subtema 2. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar proses belajar kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Nah, masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Mari kita mengingat tentang siklus air terlebih dahulu, agar kita lebih siap untuk belajar tentang air tanah. Perhatikan, air di permukaan bumi menguap, kemudian uap air di udara menjadi awan anak-anak, kemudian awan bergerak, terbawa angin ke darat, kemudian awan tersebut mencair menjadi hujan. Nah, sebagian air hujan meresap ke dalam tanah, menjadi air tanah, dan sebagian mengalir ke laut. Nah, ini adalah siklus dari mana asalnya air tanah, yaitu dari siklus air. Nah, dari proses siklus air, kita dapat mengetahui asal air tanah, yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah adalah salah satu bentuk air yang berada di bumi dan terdapat di dalam tanah. Nah, ini adalah prosesnya. Air hujan meresap ke dalam tanah. Kemudian air bergerak mencapai lapisan tanah yang tidak bisa dilewati lagi. Kemudian air berkumpul di dalam rongga tanah menjadi air tanah. Air tanah dibagi menjadi dua, yaitu air tanah freatis dan air tanah artesis. Air tanah freatis terletak tidak jauh dari permukaan tanah, serta berada di atas lapisan kedap air. Air tanah artesis letaknya jauh di dalam tanah, terletak di antara dua lapisan kedap air. Daur air dapat terganggu karena adanya gangguan pada ekosistem atau lingkungan. Contoh, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air adalah penebangan hutan dan pencemaran. Jika pepohonan di hutan ditebang, maka tidak dapat menyimpan air dengan baik, sehingga jika hujan turun, menyebabkan banjir karena air hujan tidak dapat terserap dengan baik ke dalam tanah. Keberadaan hutan di permukaan bumi menyebabkan air hujan tidak langsung mengalir ke sungai. Air akan terserap ke dalam tanah, dan air yang meresap keluar dalam bentuk mata air dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, kemudian pencemaran udara dapat mempengaruhi proses pembentukan uap air menjadi hujan. Nah, jika terlalu banyak pencemaran udara, maka mengakibatkan hujan asam. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang siklus air tanah, sekarang coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Nah, silakan ditulis di buku tugasmu ya.
kita lebih memahami tentang pembentukan air tanah dan air permukaan, ayo kita praktikkan langkah-langkah di bawah ini. Nah, pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu air secukupnya, batu bata merah, bongkahan batu atau kerikil, dan 2 buah wadah. Cara kerjanya, yang pertama, letakkan batu bata pada loyang 1 dan bongkahan batu pada loyang kedua. Kemudian, tuangkan air ke dalam 2 loyang setinggi 5 cm. Diamkan kurang lebih 1 jam. Apa yang terjadi, jangan lupa dicatat ya. Dari pengamatan, adakah perbedaan tinggi air? Nah, kemudian loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang manakah yang menunjukkan air permukaan? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu di buku tugas ya. Jangan lupa didokumentasikan juga dalam bentuk foto atau video. Nah, teman-teman, bagaimana perasaan kalian saat belajar tentang siklus air tanah? Kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan agar air tanah tetap terjaga? Jawaban kalian bisa ditulis di buku tugas ya, sebagai bagian dari refleksi. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari saat ini dapat terserap dengan baik dan berguna di masa depan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.